Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'd. Sobat pemirsa Islamic Partner TV yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan saya Abu Asaka Ananta. Dan saat ini saya sedang berada di Pacuan Kuda Tegal Waton Salatiga. Dan di sini kita akan bertemu dengan pengusaha pebisnis kuda. Bagaimana kuda-kuda ini dipelihara, dirawat, dan untuk apa sih kudanya? Dan kita saksikan nanti dan kita ketemu langsung dengan ownernya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sobat pemirsa Islamic Partner TV yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan saya Abu Asaka Ananta, yang mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan manfaat, edukasi, dan juga sharing-sharing yang dimana kita akan membahas berbagai macam banyak topik tentang bisnis. Dan pada hari ini saya ada di Tegal Waton Salatiga, yakni dekat dengan Pacuan Kuda, dan kita sebentar lagi akan ketemu dengan seorang pengusaha kuda dan bisnisnya itu dari kuda. Bagaimana sepak terjangnya dan kenapa memilih bisnis kuda? Yuk kita sapa beliau, pemirsa. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Jenny, gimana kabarnya? Baik. Masya Allah. Ini di belakang kita ini ada kuda-kuda nih pemirsa. Ini semua miliknya Pak Arif dan Bu Jenny. Dan yang menarik, nanti kita akan bahas kuda-kuda apa aja sih yang ada di sini gitu Pak Arif ya? Boleh. Masya Allah. Pak Arif, sejak kapan sih ini bikin kandang kuda dan suka dengan kuda? Oh, kalau untuk bikin mungkin kita dari tahun 2005 kita sudah bikin, Ustaz. Jadi, Masya Allah. tapi kalau untuk kesukaan kuda, Bu Jenny ini dari kecil, saya juga mungkin dari kecil ya, dari mbahnya kita dulu sudah Hobi ya sudah kuda? hobi. Gitu. Suka. Cuma akhirnya belajar bagaimana sih kuda ternyata ada di sunnah, dan itu yang menjadi motivasi awal untuk kita bergelut di dunia perkudaan. Masya Allah. Awalnya di situ. Luar biasa nih pemirsa. Memang kata Rasulullah SAW itu kita harus bisa berkuda, berenang, dan memanah gitu ya. Ya. Nah nanti kita bahas juga nih Pak, bagaimana berkuda sambil memanah ini. Ya. Masya Allah. Boleh. Bu Jenny, sejak Ya. usia berapa Bu Jenny suka dengan kuda ini? Dari kecil ya Ustadz ya, mungkin dari TK. Masya Allah. Karena TK, yang Ustaz. dari muda juga ada berdagang kuda dan punya kuda. Oh, berarti ini bisnis keturunan nih, bisnis warisan ya termasuk. Insya Allah. Masya Allah. Dan Pak Arif, ini yang di kandangnya jenengan ini ada berapa kuda sih? Atau jenis-jenisnya juga berbeda ya? Oh, berbeda. Jadi kita punya total itu ada 15 kuda. Jadi yang di sini mungkin ada 7 atau 8 ya. 1, 7 2, atau 3, 8. Dari sisanya kita ada titip di kandang Pamulang di Jakarta. Oh. Kita juga saat ini lagi Ngawinkan proses kuda. pengiriman juga, ada 6 set land, kemudian ada 3 wamblat yang kita dari Belanda, mungkin 3 minggu lagi datang. Kemudian ada beberapa kuda tunggang kami yang saat ini lagi berkompetisi juga di Kepulauan Mas. Oh, Masya Allah. Berkompetisi ini dalam artian memang ada kejuaraannya ya? Iya, ada kejuaraan. Oh, ada perlombaannya. Perlombaannya dan sebagainya pemirsa. Itu luar Ada biasa jadwal. nih, menarik banget nih. Dan tadi kan ada disebutkan beberapa kategori kuda tuh ya, Iya, iya. nama-nama kuda. Itu memang apa saja sih yang ada di Indonesia, kuda-kuda yang mungkin bisa dimanfaatkan, Pak Arif? Oke. Kalau untuk kemanfaatan kuda banyak sekali ya. Manfaat kuda itu dari kuda sandal sendiri atau kuda asli Indonesia itu banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai kuda tarik. Kemudian ada beberapa kuda yang dipakai sebagai kuda wisata gitu-gitu kan ada. Tapi kalau di kompetisi atau di dunia kuda yang diwadahin oleh Pordasi. Pordasi itu organisasi berkuda yang ada di Indonesia. Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia. Legal ya? Legal, itu legal. Jadi di bawah KONI Iya. itu ada di situ. Nah, di Pordasi itu dibagi 3 kategori. Untuk pacuan, kemudian tunggang ada yang tunggang serasi maupun jumping, ada eventing juga atau adventure. Untuk Terabas ya? terabas itu atau istilahnya apa ya? Halang rintang Iya, dan lain-lain aral gitu rintang kan. ya. Jadi pada itu, dan baru-baru ini ada cabang baru yang namanya HBA.
horseback archery. Nah, itu Ya. tadi tuh berkuda sambil memanah Nah. gitu. Masya Allah. Ya, itu mungkin baru 1 tahun lah ini. Baru sekali. Masya Allah. Karena baru dikukuhkan setelah pengukuhan ketua umum baru Ibu Wati gitu kan. Nah, ada beberapa yang saat ini cukup marak atau mulai teman-teman ini mulai suka ya. Jadi dulu hanya bisa memanah, sekarang sudah mulai memanah berkuda. Dulu hanya bisa berkuda, sekarang yang berkuda belajar memanah. Belajar Jadi memanah. ada Sinergitivitas. iya, sinergi di situ gitu. Masya Allah. Untuk kegemaran atau ketertarikan masyarakat saat ini dengan kuda sudah mulai lagi nih Ustaz. Iya. Bagaimana Betul. orang tua sekarang sudah mulai mengajari anaknya berkuda. Bahkan di sekolahan-sekolahan Ya. juga sudah ada Pak Ari. Sekolahan sekarang sudah sangat Betul, banyak. di sekolahan- Bahkan sekolahan. stable sekarang sudah mulai membuka kursus kan. Mm-mm. Ada di Semarang itu banyak sekali lah. Dulu di sini ada Rohet, kemudian ada Nirwana sendiri, ada kemudian ada Santosa Stable, ada MPS Stable. Semarang cukup banyak lah. Jadi kalau mau bicara berkuda, saya pikir sekarang wadahnya sudah sangat banyak lah. Nah, ini salah satu bisnis dalam kita berkuda ya, salah satunya juga Ya. buka kursusan tadi ya, Betul, Pak Arif ya. betul, betul. Begitu ya Bu Jenny? Iya, betul. Masya Allah. Nah, dari sekarang kita bicara flashbacknya nih dari kenapa sih kok kuda-kuda ini itu harus diambil dari luar negeri ya, Bu Jenny? Mm. Ya emang untuk mendapatkan ras dan keturunan yang bagus. Jadi kuda yang pacu di luar itu emang yang super dan yang hebat. Setelah itu kita ambil atau kita beli pejantan masuk ke Indonesia, baru dibreederkan dengan induk-indukan di Indonesia. Gitu. Iya. Berarti memang kita juga harus menyeleksi ya Pak Arif Oh ya ya? pasti. Seleksi itu sangat penting sekali karena yang utama dari kuda ini bloodline-nya, bloodline atau keturunan. Jadi pedigrinya itu jelas. Sanatnya pemirsa. Ya, Ya. Harus jelas ya. harus jelas. Jadi Nazabnya itu. nazabnya itu dari mbahnya siapa, bapaknya siapa. Sehingga kita jadi tahu nih. Kadangkala kita sedikit banyak ngawur ya, kadang-kadang mbahnya kawin dengan cucunya apa gitu. Oh iya, Itu akan betul. mempengaruhi genetik dari kuda tersebut gitu kan. Berarti juga mempengaruhi selain genetik karakter dan Iya, juga pasti. nanti Betul. perkembangan. Perkembangan IQ-nya dia. Jadi kuda ini makanya kan tadi saya cerita soal karakter. Iya. Banyak ragamnya kuda dengan beragam bentuknya, tapi karakter masing-masing kuda satu dengan yang lain tidak sama. Ya, berbeda. Walaupun rasnya sama ya. Walaupun rasnya sama. Jadi pertama kali untuk mengenal kuda kita harus tahu karakter. Iya. Kemudian kita bicara bloodline-nya. Iya, Kalau kita bloodline. Karena bloodline ini sangat berpengaruh untuk kualitas kuda. Masya Allah. Setelah itu kita lihat bentuk kudanya. Kita cek satu persatu ada cacatnya tidak, kemudian ada kekurangannya apa tidak, kemudian yang lain-lain. Nah, kemudian baru dari sisi kesehatan, nih kuda terawat atau tidak dan lain-lain. Iya. Karena kalau kita sudah bicara perawatan, ragamnya cukup banyak nih, dari perawatan badannya sendiri, kemudian bulunya sendiri, kukunya sendiri. Karena kuda ini kelihatan kuda yang binatang yang sangat besar, gagah, tapi sebenarnya ringkih. Oh. Gitu kan. Ringkihnya kenapa? Karena salah makan perutnya sakit, Iya. salah nginjak kukunya sakit. Iya. Jadi kadang masyarakat awam taunya kuda ini binatang ya kuat banget gitu. Betul. Tapi enggak, kita memang harus benar-benar detil untuk kita bicara kuda gitu kan. Iya. Di tempat kami sendiri kuda ini hampir berapa ya? Kita sudah mengalami kematian berapa banyak ya? Sudah cukup banyak Ustaz. Karena Penyebabnya macam-macam. satu keteledoran. Kelalaian perawatan berarti. Ya, Ya, kelalaian. Kadang jadi kuda ini tidak bisa ditinggalkan begitu aja. Oh. Di sini harus ada penjaga. Harus ngelihat ini kuda kenapa ya kok tiduran terus, kemudian kok ada rolling. Kita harus tahu. Kok nggak mau makan? Nggak mau makannya kurang pasti ada gejala itu, sebab itu pasti ada. Nah, setelah kita tahu sebabnya, kalau kita tangani cepat tertolong. Betul. Jadi ya seperti kita sebagai manusia Ya. kena penyakit ya. Iya. Jadi kalau kita mau bicara kuda, berbisnis kuda atau kita melihara kuda, harus tahu standarnya dulu. Masya Allah. Karena
Kalau kita suka kuda, kita belum siap untuk itu, mending kita titipkan. Jadi langsung ke ahlinya aja deh. Ya. Kita benar-benar hanya menikmati bagaimana berkuda. Masya Allah. Ini tadi bicara bisnis menarik Pak Arif. Saya pengen tahu nih. Terus apa sih yang dihasilkan dari kuda tuh apa? Kan tadi jenengan dari tahun 2005 udah buka kandang ya. Terus apa sih yang dihasilkan dari kuda itu? Jadi kuda atau bisnis kuda itu sebenarnya bisnis orang-orang yang memang paham di situ, Ustaz. Jadi kalau kita bicara orang awam, bagaimana berbisnis kuda ya, dia bingung karena kan harus ada linknya. Untuk ternak dulu, ternak kan beranak pinak, mendapatkan hasil. Oh gitu. Jadi ya, anaknya setiap tahun satu kuda. Ada mungkin yang kembar. Itu kuda itu maksimal ya, itu kembar itu. Terus nanti mungkin anak berapa 1 tahun bisa dijual, 2 tahun bisa dijual, kan menghasilkan tapi kita punya indukannya lah. Indukannya kita nanti kita kawinkan lagi dengan pejantan yang dari luar itu tadi. Berarti